Kembali lagi bersama saya Robita Rahman. Kali ini kita akan mengangkat suatu berita yang mungkin ini adalah berita lama dan viral akhir-akhir ini. Dan siapa sih yang nggak tahu kasus kopi cyanida? Setelah rilisnya film dokumenter Ice Cold di Netflix, banyak sekali orang-orang yang berspekulasi kalau Jessica ini tidak bersalah. Bagaimana bisa begitu? Oke, langsung aja kita ke rangkuman beritanya. Check it out. Sosok Jessica Wongso kembali menjadi sorotan usai mencuatnya kasus kopi cyanida yang menewaskan Mirna. Inilah beberapa rangkuman berita terbaru mengenai kasus kopi cyanida. Yang pertama, simpang siurnya soal autopsi jenazah Mirna yang masih mengganjal. Dr. Jaja Surya Atmaja yang menjadi dosen selama 30 tahun dan juga seorang ahli forensik merasa yakin tidak adanya jejak cyanida di tubuh jenazah Mirna. Ya, jadi jam 11 malam diambil dari rumah duka, dibawa ke rumah sakit Polri. Oke. Yang meriksanya? Yang meriksanya itu Dr. Slamet Purnomo yang ada yang forensik patologi itu. Oke, bukan dokter Jaya? Bukan. Tapi waktu dia mau otopsi, katanya keluarga menolak lagi. Jadi bolak-balik menolak lagi. Akhirnya dia nggak berani kan maksa, karena keluarganya tuh ya pokoknya keras lah. Akhirnya dia bilang setujunya ambil sampel aja. Oh, nah, waktu itu dibuka perutnya doang, diambil isi lambungnya. Oh. Ambil isi lambungnya, ambil jaringan hatinya, ambil darah, ambil urin. Udah, ditutup lagi. Oke. Nah, dikirim. Yang pertama, racun dikirim ke puslapor. Hasilnya cyanida negatif. Tidak ada. Yang muntahan di rumah sakit ya? Ya. Sekarang saya mau kasih tahu nih, apa yang diharapkan sebenarnya hasil dari kalau keracunan cyanida. Nah, pada kasus itu kan yang diambil tadi darah, hati, isi lambung, urin. Semuanya negatif cyanida. Terus kemudian kecuali di lambung ketemu cyanida 0,2 mg per liter. 0,2 itu kecil banget. Dan logikanya kalau dia ada cyanida besar terus kemudian jadi kecil, itu mungkin masuk di akal. Tapi kalau tidak ada kemudian jadi ada, itu kan tanda tanya dari mana. Bisa juga karena pembusukan bisa menghasilkan cyanida walaupun kondisinya kecil loh. Nah, sekarang yang diperiksa lagi setelah itu apa? Tiosianat. Nah, saya mungkin harus cerita dulu apa yang terjadi dengan cyanida kalau masuk ke lambung kamu ke orang. Cyanida itu pasti bisa membuat orang mati kalau dia udah masuk ke darah. Kalau dia masuk ke darah. Jadi bukan masuk ke lambung? Bukan. Di lambung apa di lambung? Nah, dari lambung yang masuk ke darah. Nah, kita tahu dari lambung pembuluh darah masuknya ke hati kan? Yes. Nah, di hati itu tubuh kita punya mekanisme detoksifikasi. Dirubahlah CN negatif yang cyanama cyanida ditambah S dari tiosianat di badan kita menjadi CNS. CNS itu tiosianat. Maka salah satu tanda bahwa dia sudah kemasukan cyanida adalah ada tiosianat di dalam hati, di dalam darah dan di dalam urin. Kalau diperiksa di liur juga ada. Nah, itu tidak ada. Itu tidak ada? Tidak ada. Berarti bukan karena cyanida dong? Nah, saya cuma bilang, kalau saya sih, saya ini dokter mayat loh, bukan dokter gelas ya. Di gelas mau ada berapa? Benar. Itu yang saya ngomong di pengadilan. Saya itu bukan dokter gelas. Jadi gelas mau ada racun berapapun kalau di badan nggak ada. Yang kedua, ayah Mirna Erdi Salihin yang saat ini malah semakin dicurigai. Munculnya beragam opini usai rilisnya film dokumenter Ice Cold, yang salah satunya mencurigai bahwa Edi Darmawan Salihin adalah dalang dari kasus kopi cyanida ini. Warganet menilai Edi sebagai sosok orang yang arogan dan mencurigakan. Ia seolah bukan mencari kebenaran siapa pembunuh Mirna, tetapi terobsesi untuk membuat Jessica Wongso menjadi pelakunya. Ia sempat diwawancarai di suatu acara televisi dan mengatakan kalau ia memiliki botol bekas yang digunakan untuk meracuni Mirna. Saya ada botolnya tuh yang dipakai. Botol yang dipakai untuk racun, kelihatan mirip. Yang menampung racun. Bapak ada botol? Ya, enggak. Saya menduga botol itu. Oh, seperti karena dari itu? Australia. Kecil, jadi sampel daripada parfum. Ada juga rumor yang mengatakan kalau kematian Mirna ini dimanfaatkan untuk mencairkan dana asuransinya yang sebesar $5 juta atau setara sekitar 69 miliar rupiah. Yang ketiga, Otto Hasibuan, mantan pengacara Jessica, mengatakan merasa yakin kalau Jessica ini tidak bersalah. Sampai detik ini, apakah menurut Om Jessica Wongso bersalah? 99,9% saya menyatakan Jessica tidak bersalah. Dan saya bisa buktikan. Bisa buktikan? Bisa buktikan. Cuma tidak diberikan kesempatan untuk buktikan dan tidak didengar. Dalam bentuk? Dengan segala alat bukti hukum. Dan tidak diperbolehkan? Ada yang tidak diperbolehkan, ada yang tidak dipertimbangkan. Perlu diketahui, tidak ada satupun keterangan ahli yang kami sampaikan. 3 dari luar negeri, ada berapa dari dalam negeri. Satu pun tidak dipertimbangkan di dalam putusan hakimnya. Satu pun. Padahal semua saksi ini, 3-3-nya ini menyatakan Jessica cyanida itu tidak terbukti ada di dalam tubuh Mirna. Yang keempat, pengacara terkenal Hotman Paris pun angkat bicara. Ia memberi solusi untuk kasus Jessica bahwasanya
agar Jessica bisa dibebaskan dengan mengajukan gerasi. Caranya menyelamatkan Jessica yang divonis bersalah atas sesuatu perbuatan yang belum pasti bersalah, karena sudah tingkat putusannya sudah PK, sudah tidak bisa dirubah lagi. Putusannya sudah yang tertinggi, sudah tidak bisa lagi dirubah. Caranya adalah, kalau memang pimpinan negeri ini sependapat dengan saya bahwa jangan hukum orang yang belum pasti bersalah, terbukti bersalah. Caranya adalah, satu-satunya adalah, pastikan dulu bakal diampuni. Minta Jessica ajukan gerasi ke Presiden. Tapi tentu dengan catatan di belakang layar sudah ada komitmen akan dikabulkan gerasinya tersebut. Karena apa? Gerasi artinya mengakui perbuatan. Kalau sampai Jessica permohonan gerasinya ditolak, maka makin blunder bagi Jessica. Karena gerasi itu kan artinya mengakui perbuatan. Tapi satu-satunya jalan untuk membebaskan dia, proses hukum hanya ada itu. Sudah tidak ada PK di atas PK. PK tidak bisa 2 kali. Maka satu-satunya jalan hanya dengan gerasi dari Presiden. Tapi tentu dengan catatan, gerasi hanya diajukan kalau sudah ada komitmen sebelumnya bahwa Presiden RI akan mengabulkan gerasi dari Jessica kopi sianida tersebut. Kelima, kenapa Jessica tidak bisa diwawancarai? Sedangkan kasus pembunuhan bahkan kasus teroris pun bisa diwawancarai oleh media. Pakar hukum pidana Ganjar Laksmana mengatakan tidak ada hukum pidana yang dilanggar dari proses wawancara. Apalagi kalau masing-masing pihak sudah setuju diwawancara. Dengan demikian, seharusnya wawancara terhadap Jessica pun sepatutnya tidak perlu dihalangi. Namun, sesi wawancara terhadap Jessica dihentikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pertama dengan alasan melarang peliputan terhadap Jessica karena tidak menyangkut pembinaan. Kedua, sesi wawancara tersebut terjadi pada Januari 2022 di Lapas Pondok Bambu, yang dimana pada saat itu masih di era pandemi COVID-19 dan kunjungan keluarga Nabi pun dibatasi. Alhasil, dalam salah satu cuplikan film tersebut, Jessica sempat diwawancarai. Hanya saja, penjelasan Jessica dipotong hingga sesi wawancara itu pun disudahi. Jadi sampai sini, bagaimana menurut kalian? Apakah Jessica ini ternyata tidak bersalah dan layak untuk dibebaskan? Komen aja di bawah. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun.